Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana nih kabarnya anak-anak di pagi yang cerah ini sebelum kita memulai pembelajaran kimia? Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau misalnya kalian sehat semua. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Nah, silakan Ferry boleh dipimpin dulu untuk berdoa. Marilah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Oke, baik, terima kasih Ferry karena sudah memimpin doa pada hari ini. Lalu sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu mau tanya nih hari ini. Apakah hari ini masuk semua anak-anak? Alhamdulillah, kalau masuk semua berarti alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan menggali ilmu bersama-sama di hari ini. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang termokimia. Ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan laju reaksi ini? Mungkin dari anak-anak ada yang udah baca, jadi boleh langsung ya tunjuk tangan, dan ibu juga akan memberikan nilai tambahan kepada kalian-kalian yang aktif dalam pembelajaran ibu hari ini. Ya Andi, silakan, boleh. Apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Baik, terima kasih Andi atas jawabannya. Nah, benar banget nih, seperti yang tadi Andi sudah sebutkan bahwa apabila kita jabarkan berdasarkan dua kata, yang pertama itu ada laju, yang kedua itu ada reaksi. Laju itu merupakan kecepatan dan reaksi itu merupakan kegiatan yang timbul akibat adanya sebab akibat, sehingga laju reaksi itu adalah laju berkurangnya jumlah reaktan atau laju bertambahnya jumlah produk dalam satuan waktu. Nah, seperti yang sudah Ibu sebutkan, pada pembelajaran hari ini juga terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama, ada subbab yang membahas tentang persamaan laju reaksi. Yang kedua, membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga, ada subbab yang membahas tentang teori tumbukan, serta subbab terakhir tentang persamaan laju reaksi yang terdiri dari orde dan katalis. Tujuan pembelajaran pada hari ini ialah agar anak-anak di sini mampu merancang dan menganalisis serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pada laju reaksi serta berkaitan dengan tumbukan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bagikan kalian kelompok yang terdiri dari 5 kelompok. Nah, untuk absen pertama sampai absen 7 menjadi kelompok pertama, lalu absen 8 sampai absen 14 menjadi kelompok kedua, dan seterusnya. Dan kalian bisa langsung menentukan tempat mana yang akan kalian tuju untuk melakukan diskusi bersama teman-teman sekelompok kalian, dan kalian juga memiliki 30 menit untuk berdiskusi bersama-sama terkait topik-topik yang akan dibahas. Kelompok pertama akan membahas topik tentang konsep laju reaksi, kelompok kedua akan membahas topik tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi, serta kelompok ketiga akan membahas tentang teori tumbukan, kelompok keempat akan membahas persamaan laju reaksi orde, serta kelompok terakhir akan membahas tentang persamaan laju reaksi katalis. Bagaimana anak-anak setelah kalian berdiskusi? Apakah kalian sudah mendapatkan gambaran nih tentang laju reaksi itu sendiri? Gimana? Anissa? Oh, Anissa sudah, alhamdulillah. Gimana Budi? Oh, Budi belum. Ya udah, tidak apa-apa. Nah, Ibu langsung aja nih lanjut ke hal-hal yang berkaitan dengan laju reaksi, tapi Ibu ingin mencontohkan nih, ada satu kisah yang berkaitan dengan laju reaksi, di mana contohnya ini adalah apabila ada gula yang dilarutkan dalam air pada suhu dingin dan pada suhu hangat akan menghasilkan beberapa perbedaan nih anak-anak. Ada yang tahu perbedaannya apa aja? Oke, silahkan. Ayah akan menjawab nih. Yang pertama itu ada perbedaan apa aja nih, Ayah? Nah, Ayah bener banget nih, udah jawab. Yang pertama itu ada perbedaan tentang suhu, yang kedua itu juga ada tentang kelarutan, yang ketiga itu karena perbedaan wadahnya, terus ada perbedaan udara dan yang lainnya. Nah, jawaban Ayah ini bener banget nih anak-anak. Tetapi tidak semua yang disebutkan Ayah ini menjadi faktor tentang laju reaksi. Karena dari yang sudah Ayah sebutkan, hanya suhu yang menjadi faktor dari laju reaksi itu sendiri. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, laju reaksi ini di mana proses berkurangnya reaktan serta bertambahnya laju produk dalam satuan waktu. Nah, jadi di mana reaktan ini akan mengalami pengurangan serta produknya itu akan mengalami penambahan, seperti reaksi berikut. Dari reaksi tersebut sudah diperlihatkan bahwa terjadi perubahan nih antara proses dari reaktan menjadi produk, seperti yang sudah kalian tahu juga ketika kita melarutkan gula dalam air yang tadinya gulanya masih berbentuk padatan, kemudian gulanya itu juga berubah wujud nih menjadi larutan, di mana dalam fase larutan ini gula ini sudah tidak terlihat, jadi sudah bercampur dengan air. Nah, anak-anak, setelah kita menemukan nih konsep laju reaksi bersama-sama, Ibu ingin mempersilahkan kepada kelompok 2 untuk langsung maju saja ke depan untuk menjelaskan faktor-faktor penentu dari laju reaksi ini. Oke, dipersilahkan langsung kepada kelompok 2 untuk menjelaskan hasil diskusi kalian.
Oke, baik. Terima kasih banyak kelompok 2 sudah menjelaskan paparan dari hasil diskusi kalian. Benar, seperti apa yang sudah disebutkan oleh kelompok 2 bahwa faktor penentu laju reaksi itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu ada konsentrasi, yang kedua itu ada luas permukaan, yang ketiga itu ada temperatur, dan yang terakhir itu ada katalis. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya, anak-anak? Oke, sepertinya Dayana ingin bertanya ya. Oke, apa nih pertanyaannya Dayana? Nah, kalau misalnya Dayana bertanya nih tentang apakah faktor dari laju reaksi ini berpengaruh nih terhadap pergesekan partikel antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk jawabannya, Ibu akan menjawab bahwa ya sangat betul bahwa faktor dari laju reaksi akan mempengaruhi pergesekan antar partikelnya. Nah, di mana ini juga akan berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 3, yaitu tentang konsep dari tumbukan itu sendiri. Nah, kepada kelompok 3, dipersilahkan untuk langsung menjelaskan hasil diskusi kalian. Nah, benar sekali nih, seperti yang sudah disebutkan oleh kelompok 3 bahwa tumbukan ini terjadi karena partikel dalam reaksi tersebut itu saling bergesekan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi pergesekan antara partikel-partikelnya yang kita kenal dengan teori tumbukan. Nah, selanjutnya ada juga nih dari materi terakhir yang akan membahas tentang persamaan laju reaksi yang dipengaruhi oleh orde dan katalis. Nah, oke, di sini mungkin boleh perwakilan aja kali ya dari kelompok 4 untuk langsung menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan persamaan laju reaksi. Kalian tuh sudah mengerti nih apa yang dimaksud dengan laju reaksi itu sendiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih sekali nih kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi aktif, dari tadi sudah menjawab pertanyaan, sudah menyampaikan hasil diskusi kalian. Ibu sangat mengapresiasi hasil kerja kalian pada hari ini. Lalu tidak sampai di sini pula, untuk kesempatan terakhir ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Oke. Oh, tidak ada ternyata. Oke, baik. Karena tidak ada yang ingin menyampaikan kesimpulan, jadi langsung saja Ibu sampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu laju reaksi adalah bagian berkurangnya pada reaktan dan bertambahnya pada produk dalam satuan waktu. Lalu yang kedua itu, faktor laju reaksi itu terdiri dari luas permukaan, konsentrasi, temperatur, dan yang terakhir itu ada dari katalis. Serta kesimpulan yang ketiga adalah tumbukan adalah salah satu proses bergeseknya antar partikel dalam suatu ruangan karena dipengaruhi oleh dari faktor dari laju reaksi tersebut, terutama pada konsentrasi. Serta yang terakhir itu pada persamaan laju reaksi ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama itu ada dari orde, dan yang kedua itu dipengaruhi dari katalis, di mana keduanya ini dapat mempengaruhi, dapat mempercepat atau memperlambat dari jalannya reaksi tersebut. Oke, baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan untuk kalian jangan lupa mengumpulkan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan bersama teman-teman kalian untuk Ibu nilai, serta untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Jadi kalian bisa membaca dulu nih sekilas apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia untuk mempersiapkan pembelajaran kita pada minggu berikutnya. Lalu untuk setelah pembelajaran selesai, marilah kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Lalu karena waktunya juga sudah mau habis ya, jadi Ibu cukupkan sampai sekian saja. Ibu juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Semoga juga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran Ibu hari ini. Ibu tutup sekian untuk pembelajaran kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.